Halo semuanya, salam dan bahagia. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 yang beranggotakan 5 orang, yaitu Khairul Anas, Fisni Ilma Solikah, Skolastika Kalaisanana, Al-Amar, dan Melati Endasari. Jadi, di sini kami akan menjelaskan tentang Jurnal Umum Korporasi dan UMKM. Pengertian jurnal umum. Kata jurnal umum berasal dari bahasa Prancis, yaitu jour, yang berarti hari. Jurnal umum adalah buku harian atau formulis khusus yang digunakan untuk mencatat semua aktivitas transaksi secara kronologis dan sesuai urutan tanggal, dengan mencantumkan nama transaksi, kelompok akun, dan nominal di kolom kredit atau debit. Prinsip dasar pembuatan jurnal umum diantaranya adalah yang pertama, melaksanakan identifikasi bukti transaksi keuangan yang dilakukan perusahaan. Di antara contohnya yaitu kwitansi, memo, nota, faktur, dan sebagainya. Yang kedua, memilih akun yang terpengaruh dengan transaksi yang terjadi dan membaginya dalam jenis mode, hutang, atau harta. Kemudian yang ketiga, memilih penambahan atau pengurangan atas akun yang terkait dengan transaksi yang dilakukan. Yang keempat, memilih debit atau kredit akun yang terkait dengan transaksi yang dilakukan. Kuasai terlebih dahulu cara menentukan debit kredit di suatu akun. Kemudian yang terakhir, mencatat transaksi ke dalam jurnal umum sesuai dengan bukti transaksi. Fungsi jurnal umum yang pertama, fungsi historis. Setiap transaksi dilakukan secara kronologis, berurutan sesuai dengan tanggal terjadinya transaksi. Jurnal menggambarkan kegiatan perusahaan secara berurutan dan terus-menerus setiap harinya. Yang kedua, fungsi mencatat. Jurnal umum harus mencatat setiap transaksi yang terjadi dalam perusahaan. Jangan sampai ada yang tidak tercatat. Tiap perubahan modal, biaya, kekayaan, dan pendapatan mesti dicatat terlebih dahulu ke dalam jurnal umum supaya pembuatan keuangan perusahaan bisa lengkap. Yang ketiga, fungsi analisis menunjukkan bahwa pencatatan jurnal ini merupakan hasil dari analisis yang berupa debit dan kredit akun yang terkait beserta jumlah atau nominalnya. Analisis ini menyangkut pembagian nama akun, pencatatan dalam debit maupun kredit beserta jumlahnya. Yang keempat, fungsi instruktif. Jurnal umum memiliki fungsi memberikan perintah atau petunjuk dalam proses memasukkan data ke buku besar. Perintah untuk debit dan kredit akun yang terkait sesuai catatan di jurnal. Pencatatan jurnal umum bukan sebatas dokumen transaksi dalam perusahaan, tetapi bersifat instruksi. Yang kelima, fungsi informatif. Jurnal umum memberikan informasi terkait dengan transaksi yang terjadi untuk secepatnya dilakukan pencatatan berdasarkan keterangan yang ada. Bentuk-bentuk jurnal umum. Untuk bentuk jurnal umum itu sendiri, seperti yang ada di gambar. Untuk keterangannya, nomor 1 berisi tanggal, bulan, dan tahun. Cukup ditulis 1 kali saja setiap halaman judul, kecuali jika ada pergantian bulan atau tahun. Nomor 2 diisi nomor bukti dokumen transaksi. Nomor 3 diisi oleh akun yang terkait dengan transaksi yang terjadi, yang akan didebit atau dikredit. Nomor 4 diisi kode akun yang angkanya telah dipindahkan atau tertera di buku besar. Nomor 5 diisi nilai nominal akun yang didebit. Nomor 6 diisi nilai nominal akun yang dikredit. Nomor 7 keterangan singkat tentang transaksi. Ini opsional saja. Ketika proses pencatatan sudah selesai, lalu proses pencatatan selanjutnya yaitu pemindahan masing-masing akun ke buku besar. Manfaat jurnal umum. Di antara manfaat dilakukannya jurnal, 1. Mengetahui akan timbul pertambahan atau pengurangan suatu perkiraan. 2. Mengetahui jumlah yang akan dicatat di satu atau lebih perkiraan. 3. Mengetahui jumlah yang di debit atau dikredit bahwa mesti seimbang.
4. Dibuat tanda referensi supaya dapat diketahui suatu jumlah telah diposting ke perkiraan yang tepat di buku besar sesuai perkiraannya. 5. Dibuat referensi tanda supaya diketahui suatu jumlah telah dilakukan posting ke perkiraan yang tepat di buku besar, sesuai nomor perkiraannya. Nah, kita bisa lihat contoh jurnal umum. PT Sukses Kemilau melakukan transaksi di bulan Maret 2020 antara lain tanggal 3 Maret 2020 Ibu Cahaya menginvestasikan uangnya sebesar 800 juta pada perusahaannya di PT Sukses Kemilau. Tanggal 8 Maret 2020 dibayar uang sejumlah 30 juta untuk sewa kantor selama 1 tahun. Tanggal 17 Maret 2020 membeli peralatan dan perlengkapan kantor masing-masing sebesar 15 juta dan 8 juta. Nah, bisa kita lihat pada gambar, transaksi pertama dilakukan pada tanggal 3 Maret 2020, keterangan kas masuk ke dalam debit sebesar 800 juta. Modal awal masuk ke dalam kredit sebesar 800 juta. Pada awal transaksi ini, debit dan kredit itu jumlahnya sama. Transaksi kedua dilakukan pada tanggal 8 Maret 2020. Untuk keterangan, sewa dibayar di muka, masuk ke dalam debit sebesar 30 juta. Kas masuk ke dalam kredit sebesar 30 juta. Transaksi ketiga itu dilakukan pada tanggal 17 Maret 2020 dengan keterangan peralatan masuk ke dalam debit sebesar 15 juta. Dan keterangan kedua, perlengkapan masuk ke dalam debit sebesar 8 juta. Kas masuk ke dalam kredit sebesar 23 juta. 23 juta ini adalah hasil dari 15 ditambah 8 juta. Dan total keseluruhannya itu ada 853 juta. Untuk debit dan kredit itu totalnya harus sama. Nah, itu dia penjelasan singkat tentang Jurnal Umum Korporasi dan UMKM. Semoga dengan video yang kami buat ini dapat bermanfaat untuk kalian semua dan kami sendiri. Sekian video penjelasan ini kami buat. Terima kasih.